Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang Leak Ngakak Mabuk Asmara. Cerita ini merupakan karya karsa dari seorang pemuda yang berada di Pulau Dewata. Dan jika kalian ingin tahu isi ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Sudah 6 tahun, Wawan menjalin kasih dengan Yuni. Yuni merupakan seorang pegawai swasta yang saat ini hanya tinggal bersama ayah dan neneknya. Keluarganya sangat sederhana dan bisa dikatakan pas-pasan. Kemudian, Wawan saat kini bekerja di kapal pesiar. Suka duka telah mereka lewati bersama. Sebelumnya, Wawan sudah mengenal baik keluarga dari Yuni. Namun begitu juga dengan Yuni yang belum begitu akrab terhadap keluarga besar Wawan. Karena sudah lama pacaran, Wawan juga pernah berjanji akan menikahi Yuni bila ia sudah kembali dari kapal pesiar nanti. Selain itu, beberapa ucapan dan janji manis juga diucapkan oleh Wawan kepada Yuni. Rumah Wawan tidak begitu jauh dari rumah Yuni. Rumah mereka masih satu desa namun hanya berbeda banjar. Singkat cerita, ketika Wawan sudah berangkat dan bekerja di kapal, mereka sangatlah jarang untuk berkabar sebab adanya perbedaan waktu luang dari mereka berdua. Namun karena rasa kecemburuan yang dimiliki oleh Yuni membuat Wawan merasa tidak nyaman. Karena setiap kalinya Wawan harus ditelepon oleh Yuni. Yuni sebenarnya belum mengerti tentang waktu kerja di kapal. Dan Yuni juga memiliki sifat yang seperti kanak-kanak, mudah cemburu, negatif thinking, apalagi mudah marah. Walaupun sudah dijelaskan oleh Wawan berkali-kali. Beberapa panggilan tidak terjawab sering muncul di HP Wawan saat semasih ia bekerja. Dan saat Wawan menjelaskan hal itu, Yuni pasti tentu marah dan membentak Wawan lewat telepon. Lalu dari sinilah yang membuat Wawan akhir-akhir ini sangat bosan berpacaran dengan Yuni. Apalagi untuk saat ini mereka berada sangat jauh. Beberapa bulan berlalu, Wawan terlihat akrab dengan seorang wanita di tempat ia bekerja. Terlihat mereka juga sederajat. Dan mereka terlihat tidak seperti teman biasanya, atau bisa dikatakan seperti teman dekat. Pesan dari Yuni saat itu sangat lambat dia respon, karena waktu istirahatnya digunakan bersama wanita itu. Wanita tersebut berasal dari Pulau Bali dan sama dengan Wawan. Ketika Yuni hendak menelpon Wawan, kadang-kadang ia mengabaikannya, lalu mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Dan semenjak itu sangatlah jarang Yuni mendapatkan kabar dari Wawan. Namun Yuni masih menerima dan mencoba mengerti karena perbedaan waktu dari mereka. Dan pada akhirnya Yuni menerima dan juga mencoba mengerti karena perbedaan waktu dari mereka. Dan terlihat memang Wawan ini memiliki hubungan gelap dengan wanita itu, atau bisa kita sebut dengan selingkuhannya di tempat ia kerja. Namun hal ini belum diketahui langsung oleh Yuni. Wawan sebenarnya sudah bosan dengan Yuni. Mungkin karena jarang bertemu. Wawan sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan selingkuhannya sudah 2 bulan. Dan hal ini hanya diketahui oleh beberapa rekannya saja di dalam kapal pesiar. Namun satupun rekan Wawan bekerja enggan memberitahu Yuni atau pacarnya, karena mereka tidak mau ikut campur dalam masalah hubungan. Perempuan ini bernama Bunga. Bunga juga merupakan wanita yang sedikit nakal dan sering datang ke kamar Wawan saat mereka beristirahat. Entah mereka melakukan sesuatu hal. Yuni yang merasa pacaran sudah 6 tahun berharap akan segera dipinang oleh Wawan. Saat ini Yuni sudah menginjak usia 24 tahun dan sebentar lagi akan berumur 25 tahun. Jadi Yuni sudah menanti kedatangan Wawan dari kapal pesiar. Tapi sayang, Yuni belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena sering bertemu dengan perempuan ini, jadi Wawan semakin menjadi-jadi dengannya.
Seiring lamanya mereka bekerja di kapal pesiar, membuat hal yang kurang baik terjadi. Sebab Wawan melihat bunga ini sering ke kamar mandi saat ia bekerja. Dan karena penasaran, Wawan pun pernah mengintip bunga bahwa ada apa dengannya. Ternyata ia mengalami mual, dan dari sinilah Wawan berprasangka kemungkinan bunga itu hamil. Dan Wawan pun ingin mengajak bunga ketika saat nanti mereka pulang, ia akan mengajak bunga pergi ke dokter kandungan. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah pulang dari kapal pesiar, Wawan bertemu dengan bunga dan mereka bergegas ke dokter kandungan. Dan ternyata setelah dicek oleh dokter, memang benar bunga tampak hamil. Dan ternyata ia sudah mengandung selama 15 hari. Yuni yang saat itu tidak tahu bahwa Wawan sudah pulang karena Wawan tidak berkabar kepada Yuni. Mereka hanya saling mengirim pesan saja seperti layaknya pacaran biasa. Banyak yang tidak mengetahui kedatangan Wawan dari tempat ia bekerja. Hanya saja kedua orang tuanya. Namun kedua orang tua Wawan memang tidak mau Wawan itu akan menikah dengan Yuni, karena pandangan mereka melihat keluarga Yuni yang begitu kurang mampu, dan menuntut Wawan untuk segera menikahi wanita yang ia temui di kapal pesiar. Hamilnya bunga membuat Wawan tidak bisa berpikir apa-apa, karena menurutnya ini merupakan masalah yang sangat besar. Di sisi lain Wawan masih pacaran dengan Yuni. Namun Wawan belum memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa wanita yang ia temui di tempat bekerja ternyata hamil. Di sisi lain Wawan masih pacaran dengan Yuni, dan di lain sisi bunga hamil. Namun terlintas di pikiran Wawan dia harus mencari cara agar ia bisa segera putus hubungan dengan Yuni. 8 bulan berlalu, Yuni belum mendapat kabar bahwa Wawan sudah pulang. Namun sebenarnya Wawan sudah balik ke rumah sejak 4 minggu yang lalu dan tidak memberitahu si Yuni. Hal buruk ini diketahui Yuni ketika ia diberi kabar oleh temannya mengenai kepulangan Wawan sudah sebulan lebih. Awalnya Yuni tidak percaya, namun Yuni diminta oleh temannya untuk mendatangi langsung rumah Wawan, karena temannya itu sempat melihat Wawan sudah pulang dan berpapasan dengannya di saat di jalan. Maka dari itu Yuni pun langsung bergegas ke rumah Wawan. Ketika Yuni sudah sampai, Yuni pun melihat ada sebuah motor yang berada di halaman rumah Wawan. Karena ia merasa penasaran, jadi dengan sengaja ia langsung memasuki rumah Wawan. Wawan yang saat itu sedang bersama bunga berada di dalam kamar dilihat oleh Yuni. Dan dari sinilah Yuni tampak marah. Lalu tanpa memikirkan apa-apa, ia dengan nekat mendobrak pintu kamar Wawan. Namun situasi saat itu sedang sepi. Hanya Wawan dan bunga saja yang berada di rumah. Dengan nada yang keras Yuni meminta penjelasan terhadap Wawan bahwa ia telah membohongi Yuni dan mengatakan bahwa ia belum pulang dari kapal pesiar. Namun sebaliknya ia bisa berdua berada di dalam kamarnya dan memiliki hubungan gelap di belakangnya. Bukannya Wawan mau menjelaskan, malah ia memarahi balik Yuni dengan kata yang tak pantas, lalu mengusirnya untuk pergi dan memutuskan hubungan mereka secara langsung. Bunga yang saat itu hanya terdiam saja dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun saat Yuni sudah muak dengan Wawan, dengan sengaja Yuni ini menjambak rambut bunga lalu ia pergi. Terlihat Wawan tampak emosi dengan hal itu dan menyusul Yuni pergi dari kamarnya dan mendorongnya hingga Yuni terjatuh tepat di depan motornya. Lalu dengan nada keras Wawan pun meminta Yuni untuk segera pergi dari rumahnya karena ia sudah tidak mau melihat Yuni di sisinya. Yuni pun langsung pulang sembari ia menangis akan kejadian itu. Ia tidak fokus saat mengendarai motornya, yang membuat ia nyaris terjatuh. Namun ia pun bisa tiba sampai di rumah. Dan sampai di rumah, Yuni pun langsung masuk ke kamarnya. Lalu nenek Yuni melihat cucunya menangis sambil berlari menuju ke kamarnya. Karena khawatir, nenek Yuni pun langsung menyusulnya menuju kamar Yuni. Neneknya sempat bertanya perihal Yuni yang menangis dan menanyakan bahwa ada apa dengannya, mengapa sampai menangis. Lalu Yuni pun menjelaskan bahwa Wawan telah mengkhianatinya dan sudah berselingkuh di belakangnya. Mendengarkan pernyataan itu, nenek Yuni tidak terima. Pria yang diharapkan menikahi cucunya itu harus mengkhianatinya.
Nenek Yuni masih tidak percaya bahwa Wawan berbuat seperti itu. Dan tampaknya Nenek Yuni menenangkan hati Yuni. Saat Yuni sedang menangis di hadapan neneknya, datanglah ayah Yuni dari tempat kerjanya. Melihat anaknya menangis membuat ayahnya bertanya, "Mengapa kamu bersedih dan menangis seperti anak kecil?" tanya ayah Yuni. Yuni pun menuturkan kejadian yang dialaminya itu. Kemudian ayah Yuni pun menenangkan anaknya tersebut. 3 bulan berlalu, Yuni diberi kabar oleh temannya bahwa Wawan akan menikah. Sebab calon istrinya itu sudah hamil 4 bulan. Memang harusnya mereka menikah karena Bunga sudah hamil sebelumnya. Mendengarkan hal itu, Yuni kembali mengingat masalah yang ia alami. Ia kembali menangis dan memang Yuni masih belum terima bahwa Wawan akan menikah. Matanya berair dan merah karena ia sangat sering menangis. Melihat hal itu, nenek Yuni khawatir dan mempertanyakan kondisi hati dari cucunya. Yuni pun bercerita ke neneknya perihal Wawan menikah dan sudah menghamili wanita yang akan menjadi calon istrinya itu. Mendengarkan hal itu, nenek Yuni sangatlah muak. Dan ditambah sebenarnya ia tidak terima Wawan menikah dengan wanita lain. Karena sudah melukai hati cucunya tersebut, dengan penuh amarahnya, pada malam itu juga nenek Yuni tidak bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya nenek Yuni merupakan seorang tertua yang masih memiliki ilmu ajian pengiwo, atau lebih dikenal dengan nama ilmu pengeleakan, di mana ilmu ini sudah melekat pada tubuh nenek Yuni. Dan barang siapa yang membuat hatinya terusik, maka neneknya itu akan menunjukkan kesaktiannya dan tidak segan-segan menyakiti orang tersebut. Tampaknya perubahan wujud nenek Yuni tidak bisa dilihat oleh siapapun, termasuk cucunya. Nenek Yuni bisa berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan menjadi hal-hal lainnya. Namun ia sangat tahu tentang keberadaan musuhnya maupun targetnya. Karena saat itu hati neneknya penuh dengan amarah maupun kebencian terhadap sosok wanita yang dianggap sebagai selingkuhan Wawan. Maka dari itu, nenek Yuni berubah wujud atau bisa disebut dengan istilah ngelekas, dan terbang menjadi bola api dan melayang di atas rumah, lalu pergi dengan kilat tanpa diketahui oleh siapapun. Perlu diketahui nenek Yuni ini sangat terkenal akan ajian pengeliakannya. Beliau saat masih muda sudah belajar ilmu tantra tersebut, dan hingga kini beliau menguasainya. Bahkan banyak musuh beliau mati akibat dari serangan gaibnya. Tetapi tidak semua orang tahu akan sisi gelap nenek Yuni ini. Nenek Yuni memang ingin menyakiti Wawan, namun ia ingin terlebih dahulu menghabisi janin dari si perempuan yang akan dipinang oleh Wawan. Tidak perlu mencari tahu, beliau sudah bisa menemukan perempuan itu. Dan dengan tidak segan-segan langsung menyerang perut Bunga, hingga Bunga merasakan panas di perutnya dan mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya. Seakan-akan Bunga ini menjerit. Dan mendengarkan jeritan Bunga, ibunya pun mendatangi Bunga. Dan ia sontak kaget karena melihat di tempat tidurnya sudah dilumuri oleh darah. Begitu juga pahanya. Dan ibu Bunga pun menghubungi Wawan, lalu juga suaminya. Beberapa lama kemudian datanglah Wawan dan segera menghubungi ambulan agar bisa mengantarkan Bunga ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Bunga pun langsung dibawa ke ruang UGD. Dokter maupun perawat meminta Wawan beserta orang tua Bunga untuk berada di luar. Dan selang beberapa lama, dokter pun menghampiri Wawan dan juga orang tua Bunga. Ia mengatakan bahwa Bunga harus dirawat di rumah sakit karena dokter tersebut harus mengatakan sejujurnya bahwa Bunga keguguran. Mendengarkan hal itu, Wawan dan orang tua Bunga kaget maupun sedih. Mengapa janinnya bisa gugur, sedangkan Bunga tidak mengalami kecelakaan saat beraktivitas? Lalu dokter pun menjawab bahwa ia akan mencari lebih detail penyebab dari semua itu. Dan saat itu juga Bunga pun harus dirawat inap. Acara pernikahan Wawan dan Bunga harus diundur karena melihat kondisi Bunga yang harus beristirahat sementara waktu. Dan lama di ruang ICU, dokter kebingungan harus mengatakan kepada keluarga Bunga, termasuk Wawan, tentang penyebab janinnya keguguran. Dokter hanya melihat perut Bunga baik-baik saja, dan ia hanya memberikan beberapa obat yang harus diminum untuk pemulihan stamina.
Mendengarkan perkataan dokter, Wawan, Bunga, dan juga kedua orang tua Bunga bersedih dan mengikhlaskan sang buah hatinya itu yang mengalami keguguran. Seusai dari rumah sakit, Wawan pun memberitahu kepada kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Bunga itu keguguran. Mereka pun tampak sedih mendengarnya. Dan mau tidak mau, Wawan dan Bunga harus menikah. Dan selang beberapa bulan mereka pun melangsungkan pernikahannya. Namun tahun demi tahun Bunga dikabarkan belum bisa hamil. Hingga sampai sekarang ia belum bisa mengandung. Dan dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa karena ulah dari nenek Yuni, Bunga tidak bisa hamil. Hingga hal ini menjadi sebuah penderitaan bagi mereka berdua dan juga keluarganya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.